di ruangan ini? Iya, Bu. Berdiri. Salam kepada ibu guru kita. Selamat pagi, Bu. Pagi anak-anak, silakan duduk. Rapikan kursinya ya. Ibu. Rapikan dulu kursinya ya sebelum kita mulai. Rapikan dulu kursinya. Sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa dulu. Siapa yang ingin memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran? Saya, Bu. Ya, Rian. Baiklah, Ibu dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya, Rian. Ya, Bu. Siapa yang tidak hadir? Kenapa sepi kali kelas ini? Siapa ketua kelasnya? Kenapa? Jika orangnya sakit, kalau LPK ada urusan keluarga di sini. Oke, udah ada suratnya kan? Minggu lalu kita belajar tentang gereja yang kudus. Gereja yang satu. Coba siapa yang masih ingat apa itu gereja yang satu? Saya, Bu. Rian? Gereja yang satu itu, Bu, seperti yang kita pelajari kemarin, bahwa ritus perayaan Ekaristinya satu, Bu. Pimpinan kita juga satu, Bu. Dan yang mendirikan itu Yesus Kristus sendiri, Bu. Baik, terima kasih. Rian, ada yang lain? Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Rafael, apakah kamu masih mengingat? Yang saya ingat gereja yang satu itu kita tidak boleh membedakan orang atau umat di dalam gereja Katolik. Kita sama pada Tuhan. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Rafael. Jadi hari ini kita belajar tentang gereja apostolik. Apa? Gereja Apostolik. Gereja apostolik. Mengapa sih kita harus belajar gereja yang apostolik ini? Agar kita mampu mengetahui gereja yang apostolik dan mengambil bagian dalam keapostolikan gereja kita. Arti sifat gereja yang apostolik. Di sini di gambar yang pertama kita bisa lihat Yesus bersama murid-muridnya memberi pengajaran tentang iman. Yesus yang pertama kali mendirikan gereja dan Petruslah sebagai kepala rasul. Jadi yang di gambar kedua ini tentang pengabdian Paus, yang dimana diteruskan lagi setelah Rasul Petrus, diteruskan lagi dengan uskup paus-paus yang lain, begitu. Jadi ini ada yang bisa menjelaskan gambarnya tentang pengabdian siapa? Kehabisan uskup, Bu. Tidak. Ini yang ketiga tentang pengabdian pastor, para pastor, imam. Jadi dari Yesus diturunkan kepada Santo Petrus, lalu diturunkan ke paus-paus lain, imam-imam lain. Itulah makna dari keapostolikan gereja Katolik. Jadi dalam setiap acara tabisan, uskup di Indonesia atau dimanapun di seluruh dunia ini, duta besar Vatikan atau yang mewakilkan membacakan surat penetapan oleh Sri Paus untuk calon uskup baru yang akan ditabisan. Paus sebagai kepala gereja yang universal. Universal tahu apa? Mendunia, Bu. Terbuka, umum. Ya, umum, dunia. Baik, terima kasih. Jadi dia secara universal, maupun misalnya kita yang berada di Medan, berada di Jakarta, berada di mana, kita itu sama, satu, umum, atau perayaannya sama, begitu. Penerus tahta Santo Petrus sesuai dengan kedudukannya menunjuk seorang imam menjadi calon uskup atau gembala lokal. Inilah sifat gereja yang apostolik. Gereja yang apostolik merupakan warisan imam gereja
tradisi dan magisterium gereja. Baik, kita akan membaca atau menyimak artikel berita tentang bisa masuk di Tanjung Selok, yaitu Monsinyur Paulinus yang orang MSF. Ayo, siapa yang mau membacakan? Dari Okta dulu ya, baca Okta. Pastor Paulinus yang orang MSF resmi menjadi uskup Tanjung Selok. Lapisan episkopal Pastor Paulinus berlangsung di lapangan Akatis, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Sabtu tanggal 5 bulan 5. Selok Monsinyur Yulianus Harjo Susanto MSF menjadi pentatis untuk Pastor Paulinus, sementara sebagaimana pentatis pendamping adalah Uskup Banjarmasin Monsinyur Petrus Podeng Timbang dan Uskup Palangkaraya Monsinyur Alisius Sutrisna Dan Rafael. Pada kesempatan itu hadir pula Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Pioko. Monsinyur Pioko memperlihatkan dan membacakan surat resmi dari Paus Fransiskus iqbal menunjukkan Pastor Paulinus sebagai uskup Tanjung Selor. Dalam sambutannya, Monsinyur Paulinus mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berdoa untuk acara tahbisannya. Kita semua di tempat ini karena Tuhan telah berkenan memilih saya, hambanya yang hina ini, untuk bekerja di kebun anggurnya di Kuskupan Tanjung Selor, tuturnya. Kehadiran Monsinyur Paulinus menjadi berkat sekaligus memberi pengharapan bagi seluruh umat Kuskupan Tanjung Selor. Ini merupakan bentuk jawaban Tuhan atas kerinduan dan doa yang senantiasa dipanjatkan oleh seluruh umat. Perjuangan para pendahulu akan dilanjutkan melalui pengabdian kami di Kuskupan ini. Baik, setelah kita sudah membaca artikel tersebut, maka kita akan mendalami dari sebuah pertanyaan. Bisa ditulis pertanyaannya? Ibu kasih waktu 5 menit untuk menulis dan menjawab pertanyaan tersebut ya. Ya. Tulis Rafael, jangan hanya dilihat. Ayo ditulis. Kenapa? Pertanyaannya tulis ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah? Sudah belum? Belum, Bu. Sudah anak? Michelle, kenapa colek-colek Rafael? Ini 3 dulu. Kamu sudah selesai kah? Mengapa ketawa-ketawa kamu? Kerjanya ketawa-ketawa, jangan berbicara dengan teman-teman. Kami Ibu. Ya sudah nak. Rafael, kerjaannya Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. Oke, sudah siap. Baik, apakah Anda sudah siap semua? Sudah, Bu. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1 tentang apa yang dikisahkan pada berita tabisan yang kita bacakan tadi?
itu benar. Terima kasih ya Ria. Apa yang disampaikan Monsinyur Paulinus setelah ditabiskan? Rafael, apakah kamu bisa menjawab? Yang dibacakan kita bisa perhatikan itu. Bisa perhatikan itu. Ya. Setelah dia dihabiskan, Monsinyur Paulinus mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah datang dan mengatakan, kita berkumpul di tempat ini karena Tuhan telah berkenan memilih saya, hambanya yang hina, untuk bekerja di kebun anggurnya di Kuskupan Tanjung Selor. Baik, terima kasih ya Rafael. Jawaban kamu sudah benar. Dari cerita tabisan ini, apa yang kalian ketahui tentang sifat gereja yang apostolik? Ayo, tadi kita sudah membahas sifat gereja yang apostolik. Siapa yang bisa menjawab? Michelle? Apa nak? Sifat gereja yang apostolik. Tadi pas ibu menjelaskan, jangan colek-colek Rafael ya. Okta, apakah kamu mengetahui apa itu? Simpen handphonenya ya, nanti ibu tangkap, ibu jual. Rafael, jawab. Sifat gereja yang apostolik dari artikel yang sudah kita bacakan. Sifat gereja yang apostolik dari artikel ini adalah bahwa dalam pemilihan apostol atau rasul itu, gereja kita mengadakan acara yang kudus atau misa atau yang namanya penahbisan itu sesuatu acara yang kudus, Bu. Jadi tidak sembarangan pemilihan rasul untuk mengembalakan gereja ini. Baik, terima kasih ya Rafael. Seperti apa? Baik, kalau nggak apa-apa, dia mau menjawab. Kalau menurut yang saya pahami Bu, gereja yang apostolik itu berarti gereja yang diakui diri dengan gereja perdana, yaitu gereja yang dari para rasul baru diturunkan seperti itu. Dari Yesus Kristus, dari Petrus lalu diturunkan para rasul. Baik, benar. Jawaban Rafael dan dia itu benar. Terima kasih ya Mak. Dari cerita artikel yang telah kita bacakan, bahwa dalam setiap acara tabisan, uskup dimanapun di seluruh dunia ini, duta besar Vatikan atau yang mewakilkannya membaca surat penetapan oleh Sri Paus untuk calon uskup yang baru yang akan ditabiskan. Paus sebagai kepala gereja yang universal. Siapa yang tahu siapa sekarang nama Paus kita? Paus Fransiskus. Ya, benar, Paus Fransiskus. Terima kasih ya Michelle. Penerus tahta Santo Petrus sesuai dengan kedudukannya menunjuk seorang imam menjadi uskup atau gembala lokal. Dalam kisah atau artikel tentang kisah uskup di Tanjung Selor, Paus itu mengucapkan terima kasih kepada semua umat yang hadir dan mendoakan dia pada acara tabisan karena rahmat Tuhan. Monsinyur Paulinus memilih dirinya untuk menjadi hamba yang hina untuk bekerja di kebun anggurnya di Keuskupan Tanjung Selor. Baik, kita akan membahas tentang gereja yang diutus oleh Kristus. Baca Michelle. Sejak semula Tuhan Yesus memanggil mereka yang dikehendakinya serta untuk diutusnya mewartakan Injil. Markus bab 3 ayat 13. Lihat Matius 10 ayat 1 sampai 42. Begitulah suci. Kemudian sesudah wafat dan kebangkitannya, Tuhan menyelesaikan dalam dirinya rahasia-rahasia keselamatan kita serta pembaruan segala sesuatu, menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Lihat Matius bab 28 ayat 18. Sebelum ia diangkat ke surga, lihat Kisah bab 1 ayat 11. Ia mendirikan gerejanya sebagai sakramen keselamatan. Ia mengutus para rasul ke seluruh dunia seperti ia sendiri telah diutus oleh Bapa. Lihat Yohanes bab 20
ayat 21. Perintahnya kepada mereka, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil kepada semua makhluk. Barang siapa percaya dan dibaptis akan selamat, tetapi siapa tidak percaya akan dihukum. Maka dari itu gereja mengemban tugas menyiarkan iman serta keselamatan Kristus, baik atas perintah oleh para rasul telah diwariskan kepada dewan para uskup yang dibantu oleh para imam, bersama dengan pengganti Petrus serta gembala tertinggi gereja, maupun atas daya kekuatan kehidupan yang oleh Kristus disalurkan kepada para anggotanya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan setiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Oleh karena itu perkutusan gereja terlaksana dengan karya kegiatannya. Lanjut Ria. Demikianlah gereja mematuhi perintah Kristus dan digerakkan oleh rahmat serta cinta kasih Roh Kudus, hadir bagi semua orang dan bangsa dengan kenyataannya sepenuhnya, untuk dengan teladan hidup maupun pewartaannya, dengan sakramen-sakramen serta upaya-upaya rahmat lainnya, menghantarkan mereka kepada iman, kebebasan, dan damai Kristus, sehingga bagi mereka terbukalah jalan yang bebas dan teguh untuk ikut serta sepenuhnya dalam misteri Kristus. Lanjut Rafael. Perutusan itu terus berlangsung dan di sepanjang sejarah menjabarkan perutusan Kristus sendiri yang diutus untuk mewartakan kabar gembira pada kaum miskin. Atas dorongan Roh Kristus, gereja harus menempuh jalan yang sama seperti yang dilalui oleh Kristus sendiri, yakni jalan kemiskinan, ketaatan, pengabdian dan pengorbanan diri sampai mati. Dan dari kematian itu muncullah Ia melalui kebangkitannya sebagai pemenang. Sebab demikianlah semua rasul berjalan dalam harapan, dengan mengalami banyak kemalangan dan duka derita, mereka menggenapi apa yang masih kurang pada penderitaan Kristus bagi tubuhnya yakni gereja. Sering pula dalam orang Kristiani menjadi demi. Baik, setelah didamaikan dan cerita tersebut, Ibu memberi tugas. Tapi ini tugasnya tugas kelompok ya. Okta dengan Rafael, Michelle dengan Ria, Sylvia dengan Mbak Sarito. Ayo, ditulis pertanyaannya, Bu. Enggak, tugasnya di sini punya kelompok, tapi minggu depan akan dipresentasikan ya. Ya Bu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Ria, berdiskusi dengan temannya ya. Ya Bu. Uci. Baik, sudah Nana? Sudah Bu. Minggu depan akan dipresentasikan ya tugas yang tadi. Ya Bu. Baik. Gereja yang apostolik merupakan warisan iman gereja yang seperti dituliskan dalam kitab suci dan tradisi suci gereja. Gereja Katolik juga mementingkan hubungan historis turun-menurun antara para rasul dan pengganti mereka yaitu para uskup. Dengan demikian juga menjadi jelas mengapa gereja Katolik tidak hanya mendasarkan diri dalam ajaran-ajaran pada kitab suci, melainkan juga pada magisterium dan tradisi gereja. Kita akan melihat video pengabdisan.
Jehovah's gagawin namin. Amicus Papa. Eminentissimo Agrelentissimo Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomeri vostri Franciscus. Ini adalah paus kita yang sekarang. Dia sudah diterima menjadi seorang paus sampai saat ini. Baik, sekarang kita lanjut. Jadi setelah kita sudah melihat video paus tadi, bisa Ibu kasih tugas buat rencana aksi kalian untuk mendoakan para pemimpin gereja Katolik dalam diri kalian, doanya pribadi-pribadi. Jadi harus dikerjakan dan dikumpul minggu depan. Jadi setelah kita sudah mempelajari tentang gereja yang apostolik, siapa yang dapat menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi? Ibu akan mengasih nilai bila kalian bisa menjawab setiap pertanyaan yang Ibu berikan dan kalian menjawab, Ibu kasih poin. Yuk, siapa yang mau menjelaskan ulang apa itu gereja yang apostolik? Ria? Seperti tadi Bu, gereja yang apostolik itu dia dari para rasul Bu, yaitu diturunkanlah kepada yang pertama dari Yesus Kristus, diturunkan kepada Petrus, lalu diturunkan kepada para uskup seperti itu Bu. Itu saja yang saya tahu. Baik, terima kasih Ria. Ada lagi Mbak Sarito, apakah sudah? Mbak Sarito tidak tahu. Baik, lain kali didengar ya Mbak. Jadi gereja yang apostolik itu sudah kita dengar tadi, yaitu gereja yang diturunkan oleh Santo Petrus lalu diturunkan oleh para imam-imam lain seperti Paulus, lalu diturunkan ke uskup, baru ke imam-imamnya itu mereka sama begitu. Jadi waktu kita juga sudah habis. Jadi kita tutup pembelajaran kita hari ini, dan siapa yang ingin menutup doa penutup kita? Rafael, majulah ke depan. Sini aja, apa-apa. Mari kita bersatu dalam doa. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ya Bu. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang Bu.